BP2MI menggerebek tempat penampungan calon pekerja migran Indonesia (PMI) di sebuah unit apartemen di Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut ditemukan 19 calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Thailand. Dalam penggerebekan yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di sebuah unit apartemen di Kota Bogor yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan, ditemukan sebanyak 19 orang calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Penggerebekan berlangsung Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Seluruh calon pekerja migran yang ditemukan di lokasi penampungan pun langsung dibawa ke kantor BP2MI bersama barang bawaan mereka. Menurut Kepala BP2MI Beni Ramdhani, belasan calon PMI ilegal ini akan diberangkatkan ke Thailand oleh dua perusahaan yang merekrut mereka untuk bekerja di sektor perhotelan dengan gaji 10 hingga 20 juta rupiah. Mereka pun wajib membayar uang sebesar 25 juta kepada perusahaan dan dijanjikan akan diberangkatkan dalam kurun waktu 2 minggu. Namun faktanya mereka sudah ditampung selama 1 bulan. Dari hasil pengecekan pada sistem BP2MI, kedua perusahaan perekrut tersebut ternyata tidak terdaftar. Nah, ternyata dua perusahaan tadi, baik PT Duta Buana Bahari yang berkantor di Jakarta maupun PT Nadis Cita Mandiri, PT Duta Buana Bahari yang berkantor di Semarang dan PT Nadis Cita Mandiri yang berkantor di Jakarta, dua-duanya tidak terdaftar dalam Sisko TKLN kita. Untuk mengusut kasus ini, Beni menyatakan BP2MI akan bekerja sama dengan Barreskrim Polri. Beni pun menegaskan, para calon pekerja migran ini adalah korban yang haknya akan dilindungi oleh BP2MI. Mereka tidak perlu khawatir, risau atau bahkan takut bahwa masalah ini dipastikan akan menjadi masalah hukum. Tapi para PMI atau calon PMI itu bukan bagian atau pihak yang akan kita laporkan ke kepolisian, ke Barreskrim Polri. Mereka adalah korban yang harus kita selamatkan dan tentu kita maupun Barreskrim Polri hanya membutuhkan keterangan. Para calon pekerja migran ini pun ditempatkan sementara di RPTC Bambu Apus Jakarta Timur. Nantinya setelah proses pemeriksaan rampung, calon PMI ini akan dikembalikan ke daerah asal, yakni di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari Jakarta, Valentina Chelsea, Azizul Hakim, Metro TV. BP2MI menggerebek sebuah apartemen di Bogor, tempat penampungan calon pekerja migran ilegal atau calon TKI ilegal di Bogor. Ke-19 orang ini akan dipekerjakan secara ilegal ke Thailand. Bagaimana bisa praktik pengiriman TKI ilegal masih saja terjadi di negeri kita? Kita akan menanyakannya langsung kepada Kepala BP2MI, Bapak Beni Ramdhani. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore, Mbak Fitri. Ya, Pak Beni, setidaknya untuk 1 minggu ini saja sudah ada 2 kali penggerebekan terhadap lokasi yang menjadi tempat penampungan calon pekerja migran yang akan dikirim secara ilegal. Apa sebetulnya faktor yang menyebabkan praktik seperti ini masih terus saja terjadi? Ya, sebagaimana yang sering saya katakan, pengiriman pekerja secara ilegal ini adalah bisnis kotor. Ini cara jahat untuk mendapatkan keuntungan uang dengan cara cepat dan tentu dengan jumlah yang sangat besar. Mereka adalah sindikat kejahatan yang melibatkan pemilik modal ya, yang berkomplot dengan oknum-oknum tertentu yang saat ini ya memiliki atribut-atribut kekuasaan. Nah, kuncinya adalah saya ingin menghadirkan negara melalui BP2MI dan kami juga ingin hukum bekerja untuk memberikan efek jerah untuk kita bisa mendeklar kepada publik bahwa tidak boleh satupun pengusaha karena dia memiliki kekayaan seolah-olah dia bisa mengendalikan negara ini dan bisa membeli orang-orang yang hari ini memiliki mandat kekuasaan. Negara tidak boleh kalah. Bendera merah putih harus berkibar pada posisi lebih tinggi dibandingkan bendera-bendera perusahaan. Praktik kejahatan ini sudah berlangsung lama, ya. Ya, Pak Beni, apabila kita melihat dari apa yang harus dievaluasi, apakah dari segi regulasi atau pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja yang saat ini mungkin masih belum ketat atau seperti apa? Ya, regulasi sudah cukup baik. Perubahan Undang-Undang 39 2004 ke 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, peraturan perundang-undang turunannya sedang kita perbaiki. Tentu tata kelola penempatan pelindungan itu menjadi fokus dan perbaikan yang dimulai dari hulu, ya itu menjadi penting.
dan bagaimana semua kementerian lembaga duduk satu meja berorientasi pada kepentingan merah putih dan republik dan bukan memelihara syahwat ego sektoral yang selama ini terjadi yang itu memberantakan dan carut marutnya penanganan pekerja migran Indonesia. Itu yang selalu saya sampaikan di setiap forum dan pertemuan dengan kementerian lembaga. Ya, para calon pekerja migran ini akan diberangkatkan ataupun dikirim secara ilegal. Apakah kemudian memang sulit untuk menempuh jalur pemberangkatan bagi pekerja migran secara legal sehingga kemudian jalan ilegal yang dipilih? Ya, sebetulnya tidak ya. Mungkin mereka kurang mendapatkan informasi. Maka agenda-agenda ke depan terkait sosialisasi, diseminasi informasi itu menjadi agenda prioritas BP2MI. Tapi bagaimana sindikat dan kejahatan ini terus terjadi? Karena hukum tidak mampu menyentuh mereka selama ini. Butuh kepeloporan, butuh kepemimpinan, dan butuh komitmen kuat. Dan selain itu adalah keberanian untuk berhadapan dengan mereka. Dan saya sejak dilantik ya oleh Presiden sudah menyatakan bahwa BP2MI akan menyatakan perang melawan sindikat pengiriman pekerja ilegal. Mereka anak-anak bangsa yang tidak boleh dieksploitasi atas nama kepentingan apapun. Mereka anak-anak bangsa yang memiliki hak bekerja dan pemerintah wajib memberikan fasilitasi. Nah, BP2MI, Kementerian Lembaga sebetulnya diatur oleh undang-undang sebagaimana mandatori kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing, memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mereka bekerja dengan memilih cara-cara resmi dan legal. Oke, mengenai penegakan hukum sendiri, bagaimana sebenarnya saat ini law enforcement terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja yang terbukti mengirim tenaga kerja Indonesia ataupun pekerja migran secara ilegal? Ya, saya harus jujur mengatakan penegakan hukum atau law enforcement masih lemah di lapangan, koordinasi masing-masing lembaga juga masih terlalu rapuh ya, sehingga ego sektoral inilah yang justru menguat di lapangan sehingga masing-masing merasa bisa bekerja dengan kewenangan sendiri. Nah, ini yang harus kita konsolidasi ke depan dan salah satu cara untuk ya bagaimana pengiriman pekerja secara ilegal ini harus diakhiri. Tanggal 9 Juni 2020 saat saya dipanggil Presiden, saya mengatakan harus dibentuk Satgas Pemberantasan Sindikat. Dan Presiden dengan tegas memerintahkan kepada saya, silakan bentuk Satgas, lindungi PMI dan ujung rambut sampai ujung kaki, ya sikat para mafia. Dan ini adalah perintah tegas Presiden yang sangat luar biasa kepada BP2MI sehingga penggerbekan, kemudian juga pembenahan dari hulu, tata kelola penempatan dan perlindungan ini menjadi concern kami sebagai tindak lanjut dari apa yang diperintahkan oleh Presiden kepada kami. Untuk kondisi dari para calon pekerja migran sendiri seperti apa, Pak Beni? Ya, tanggal 17 Juli 2020 jam 7 malam saya mendapatkan laporan dari teman-teman Migran Care bahwa ada 25 PMI atau calon yang mereka ditampung di apartemen Bogor Icon Gedung Alvin lantai 12 ya, kamar nomor 18 Bukit Cimanggu Bogor Jawa Barat. Saya setengah jam kemudian memimpin rapat mengkonsolidasikan tim, kemudian kurang lebih 1 jam setelah informasi jam 20.00 saya bergerak ya didampingi oleh Direktur Pemberdayaan dan juga jajaran Direktorat Pengamanan dan Pengawasan, dan di sana kami menemukan 19 calon TNI, 19 calon TNI, 16 laki-laki dan 3 perempuan. Ternyata mereka sudah ditampung 1 bulan. Tidak boleh melakukan penampungan bagi mereka yang tidak memiliki badan hukum dan juga agent travel yang bernama PT Najis Citra Mandiri.
ini tidak masuk dalam 318 BP2MI. Setelah itu kita bawa mereka, kita inapkan, kita perlakukan mereka ya secara penuh hormat. Kita inapkan di salah satu hotel di Jakarta. Pagi tadi mereka menjalani rapid test, kemudian siang hari ini mereka dibawa ke RPTC, Rumah Penampungan Trauma Center milik Kementerian Sosial, dan Senin rencananya laporan kami masuk ke Baris Krim Polri. Tentu kami berharap Baris Krim Polri benar-benar bisa membuktikan bahwa negara hadir di Republik ini dan hukum juga bekerja untuk menyeret pelaku-pelaku pengiriman pekerja secara ilegal, termasuk perusahaan, travel agent yang terlibat. Dan juga tentu pihak apartemen yang berani melakukan penampungan terhadap calon pekerja migran tersebut. Oke, sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap calon pekerja migran sendiri, Pak Beni, apa kemudian upaya yang akan dilakukan, terutama mungkin mensosialisasikan perusahaan mana saja yang legal dan resmi terdaftar, dan perusahaan mana saja kemudian yang memang ilegal? Sesungguhnya aturan main, ya, rule of game, kemudian bagaimana undang-undang memandatori setiap perusahaan atau P3MI memberangkatkan calon PMI dimulai dari perekrutan hingga penempatan ke negara-negara penempatan, dan sebelum itu apa yang harus dilakukan oleh para perusahaan, dimulai dengan bagaimana mendaftarkan para PMI agar mereka memiliki IT, bagaimana para calon PMI mengikuti pelatihan, yang semua itu difasilitasi oleh negara. Nah, ini yang kemudian dilanggar oleh para perusahaan hanya karena kepentingan bagaimana mereka memberangkatkan secara ilegal, dan ini bisa dikategorikan bisnis untuk mendapatkan uang saja dengan cara yang tepat. Dan bisa dibayangkan mereka yang diberangkatkan secara ilegal ini jumlahnya lebih besar dibandingkan mereka yang kita berangkatkan secara resmi. Maka saya berani mengatakan ini adalah sindikat yang terorganisir, yang bekerja dan modus operandinya sangat sistematis, melibatkan banyak pihak, dan tentu saya katakan komplotan pemilik modal dan oknum-oknum tertentu yang memiliki atribusi kekuasaan ini tidak boleh sekali-kali berpikir ingin atau akan mengalahkan kekuasaan negara. Kekuasaan negara adalah mandat rakyat Indonesia 260 juta, dan kepentingan mandat rakyat tentu harus lebih utama, mewakili merah putih dan mewakili Republik kita. Baik, kita harapkan praktek sindikat seperti ini dapat segera diputus agar praktik pengiriman PMI secara ilegal juga bisa kemudian diputus dan tidak kemudian terulang kembali di masa yang mendatang. Terima kasih Bapak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI telah berbincang bersama kami sore ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikut.